everyone, welcome to the Mornight Podcast with Willow. Ansine. Jadi Yes. hari ini kita bakalan temanya itu love and hate in relationship. Iya, kayaknya kita akan ngebahas seputar itu ya, karena kita udah di bulan Februari nih, ya Yap, nggak sih? yap. Mm-mm. Nah, tapi di episode kali ini bakal dominan di Willow. Iya, karena gue ya, karena Experience di tema hari ini lebih ke Willow soalnya. Ya, lu sendiri belum Yes. pernah berpacaran. Yeah, love experience is 0. Oke, jadi Willow, lu mau ngomongin yang love dulu atau yang hate or toxic? Sebenarnya ya, love and hate itu tuh menurut gue tuh satu kesatuan gitu loh nih. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu tuh karena gue ya kalau gue suka sama orang, gimana ngomongnya? Tapi misalkan si orang itu tuh kayak ngelarang gue kemanapun kayak gitu, pakai baju aja diatur gitu loh. Jadi sempat hate juga sih gue karena itu. Oke. Apa karena maksudnya gaya pacaran yang masih anak SMA terus anak kuliah gitu ya, jadi ya masih dikekang gitu sih. Sebenarnya ya untuk urusan yang begituan, menurut gua bahkan di pernikahan suami dan istri pun masih bisa bertengkar, tapi mereka masih love each other gitu. Iya, kayaknya. Iya. Jadi maksud lu kayak gitu kan? Iya, kayak gitu tapi sih. Tapi lebih ke naive versionnya gitu. Masih childish versionnya gitu. Oke. Kalau gue sendiri ya, kalau ditanya udah pacaran berapa kali sih gitu. Kalau yang official, yang official tuh 2 kali sih. Ceritain tuh kayak gimana awal-awalnya dan kapan? Pertama kali itu waktu gue SMA. Waktu gue SMA itu tuh sekali, terus itu tuh waktu gue masih SMA kelas 1 juga. Terus pacaran 2 tahun and then putus kayak gitu. Gue juga lupa sih karena apa. 2 tahunan? Pacarannya terus putus. Terus sama pula sama yang kedua. Yang kedua 2 tahunan juga terus putus. Itu pas kuliah? Pas kuliah. Oke. Mau ceritain yang pertama dulu atau kedua nih pengalaman lo? Aduh, gue ya mostly gue lupa sih yang pertama kayak gimana. Tapi maksudnya itu tuh cinta monyet gitu loh. Masih SMA ya? Jadi menurut gue nggak ada apa-apa sih. Maksudnya kalau orang-orang kan kayak ngedate kayak gitu kan, berduaan kayak gitu. Kalau gue waktu SMA, gue nggak pernah ngedate tuh sama dia berduaan. Oh, really? Selama 2 tahun gue nggak pernah kayak ngedate berduaan gitu. Jadi tuh pacarannya ngapain? Pacaran ya texting kayak gitu atau teleponan. Jalan-jalan gitu. bareng gitu nggak pernah? Jalan-jalan bareng berdua nggak pernah. Tapi kalau bareng temen, maksudnya kita tuh temenan, grup kan lu kan tahu kan, satu geng kayak gitu. Jadi gue sama geng gue, dia sama geng dia, terus barengan kumpul gitu. Terus barengan kayak gitu. Seringnya ya kayak gitu. Jadi nggak pernah punya waktu berduaan? Paling waktu berduaannya cuma dia nelpon doang? atau nganterin gue dari sekolah ke tempat les kayak gitu. Udah gitu doang. Belum ada ya kan, development kayak, gitu ya? Soalnya kan dulu
gue kayak gimana ya, kayak orang tua gue gak bolehin sih pacaran. Oh, Tapi I gue get tetap it. aja terusin kayak gitu, bodo amat. Iya, iya, iya. Ya namanya anak remaja. Iya. Tapi gue nggak menyesali itu sih, gue biasa aja. Mhm. Terus yang kedua kayak gimana tuh? Yang kedua karena udah kuliah terus satu kampus, and then kita juga merantau nggak sih? Mhm. Kayak jauh dari orang tua, jadi kayak lumayan banyak menghabiskan waktu berdua sih. Oh, oke. Apalagi satu major kayak gitu sama gue. Hmm. Terus di kelas pun bareng kayak gitu, makan siang bareng kayak gitu. Sampai bosen kali ya. Lu prefer yang pertama atau kedua? Ya pasti kedua ya. Iyalah, lebih banyak jalan-jalannya. Ya biasanya sih kalau orang pacaran tuh ya, kalau udah ada yang kedua tuh pasti lebih prefer yang kedua. Iya, tau nggak Biasanya. karena. Tapi tau nggak kenapa? Karena kita tuh kayak learn from previous relationship gitu Oh loh. ya, Kita tuh pasti mencari yang lebih better dari ya. previous. Masa lu merendahin gitu? Gak mungkin kan? Gitu sih. Tapi ngomong-ngomong kalau masalah love and hate, gue lebih love and hate yang kedua sih. Soalnya lebih yang kedua ini lebih dapet ya feel pacarannya. Iya, Jadi kemana-mana tuh kayak, bentar mau batuk dulu. oke. Oke, lanjut dari mana? Ya, yang kedua itu lebih ke love and hate. Oh iya, karena maksudnya kemana-mana, misalkan gue mau pergi ke mall gitu bareng temen kuliah gue, terus pasti ditanya pakai baju apa kayak gitu, terus kayak di foto, terus kalau bilang pakai jaket kayak gitu loh. Terus gue bodohnya tuh gue turutin aja. Tipikal posesif yang lebih ke berpakaian gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Ini posesif juga nggak kalau lu lagi keluar bareng temen cowok lain atau gimana gitu? Oh iya, jelas. Oh Aduh, juga. ada cerita gue. Jadi tuh kan gue tuh sama teman-teman gue yang Bangka. Kan ada banyak tuh orang Bangka yang kuliah di tempat gue. Tahun gue juga banyak kebetulan. Terus habis itu ada suatu hari gue tiba-tiba dipanggil kayak gitu. Kan gue tuh ngekos, terus tiba-tiba dipanggil nama gue. Terus kan kayak asing gitu loh. Bukan asing, kayak familiar gitu suaranya. Terus tiba-tiba nggak taunya itu tuh mantan gue. Oh, yang pertama itu. Iya, dia ke kampus gue. Maksudnya bukan nemuin gue ya, tapi nemuin temennya Teman-temannya. yang lain. Tapi karena sama-sama Bangka, ya udah kenapa nggak ngajak gitu. Terus waktu itu tuh gue inget banget, kan hitungannya kalau punya wifi, ya udahlah ya, nggak usah ada paket gitu ya, boros ya nggak sih. Terus gue tuh bilang sama pacar gue yang waktu itu, gue bilang, gue mau keluar nih sama teman-teman Bangka, ada di sini gitu kan. Terus dia okein tuh, tapi kan gue nggak jelasin kan siapa aja gitu kan. Ya, lagian dia emangnya kenal sama mantan lu? Enggak kan? Tahu, at least tahu gitu loh IG-nya, at least tahu mukanya kayak gitu. Oke. Terus abis itu ya udah kan, gue di warkop ngumpul-ngumpul sama anak Bangka yang lain, terus ada teman-teman gue juga yang cewek. Terus tapi tuh mereka masih ngeceng-cengin kita gitu. Ya biasa ya anak-anak ya. Biasa, anak-anak biasa. Terus ya udah, at the end tuh gue sama mantan gue nih duduknya sebelahan gitu. Nah waktu itu kan gue nggak bisa ngabarin kan, karena gue nggak ada wifi kayak gitu kan. Terus habis itu karena waktu itu zaman-zamannya kayak Instastory lah, kayak gitulah inilah. Jadi ada temen gue yang temenan di IG sama pacar gue tuh
ngelihat gitu kayaknya dari post Oh, dia. oh. Oh, ya gue udah tahu. Terus Ya, habis itu terus? kayak gimana ya, gue waktu itu tuh anxious gitu loh. Kayak Mm-mm. gue tuh takut, oh dia tuh pasti udah lihat nih kayak gini-gini, pasti kayak marah, udah males kayak gitu loh. I see. Terus dari itu tuh kayak berantem kayak gitu sama pacar gue yang itu. Terus dia Ya, nanya, kenapa nggak bilang kayak gitu? Terus kan kalau gue mikirnya ya karena gue nggak ada apa-apa sama dia, ya udah gue nggak bilang gitu loh. I mean kayak gue nggak mau memperkeruh suasana gitu di antara gue sama pacar gue waktu itu. Makanya gue nggak bilang. Bener nggak? ya sebenarnya ya kalau menurut gua pasti ada ya rasa kalau kalau gua jadi si cowoknya itu pasti ada rasa kayak insights kayak wah pacar gua lagi barengan sama mantan dia gitu. Mm-mm. Pasti ada pemikiran yang gimana-gimananya, itu pasti ada. Ya, Tapi how to confront it? dari si cowoknya kan. Iya, kayaknya nggak, lebih ke komunikasi aja sih. Oh, Kayak jadi dari gue gitu. masing-masing dari lu nya, dari si cowoknya juga gitu loh. Kayak yang ngomong aja gitu. Maksudnya tapi kita tuh udah tahu gitu loh dia orangnya yang kayak posesif. Lo kan tahu sendiri kan gimana. Posesif. Jadi tuh kayak gue nggak mau memperkeruh aja gitu loh. Iya, Benar. iya sih. Ya itulah susahnya orang-orang yang ada sisi posesif yang berlebihan. Mm-mm. Em, Kenapa? Kenapa menghela? ya gimana ya ngomongin tentang posesif tuh kayak Tapi ya ya, lu gue mau bukan tanya, ya lu mau nggak cowok lu posesif nanti? enggak, Ya kan, iya kan. dan gue juga enggak posesif ke dia. Hmm, iya sih, bener sih. Gimana Tapi ya, karena ya namanya manusia ya, masing-masing tuh ya kita tuh bukan, we are not belong to anyone, anybody ya, yes, we are belong to ourselves. iya sih, iya kan. Tapi ya kalau gue sendiri gimana ya, gue ngikutin. Misalkan nih, gue dapet cowok yang lo bodo amat lah mau gimana pun, jungkir balik pun gue nggak peduli gitu. Gue pasti akan sorry. Oh wait, ya enggak gitu juga Oh anjir. iya, oke. Oh my god, I'm sorry, I'm cursing. Am I cursing? Ya, you are. Oke. Enggak gitu Terus juga. iya, Oke. ya maaf ya. Pokoknya itu ungkapan gue. Terus gue akan kayak gitu. Maksudnya gue akan bersikap seperti itu juga kayak gitu. Tapi kalau gue dapet cowok yang posesif, yang apa-apa dikabarin kayak gitu-gitu, gue juga menuntut hal yang sama dong. Jadi lu nge-treat sesuai apa yang dia nge-treat ke lu gitu. Iya, Uno reverse. lucu. Kalau menurut gue sih boleh sesuka hatinya mau ngapain bebas, tapi ya tetap care masing-masing. Kayak yang lu lakuin itu bener nggak sih gitu loh. Nggak bebas yang terlalu bebas banget. Kayak hal negatif pun dibebas-bebasin. Oh, You know pasti what I enggak mean, sih. right? Iya. Ya. Jadi kayak saling care aja gitu. Kayak kita kan mau yang terbaik juga. Asik. Dan gimana ya, kita kan develop masing-masing ya di relationship. Nggak cuma di relationship between lover, tapi between all people, Friends. ya friends, your coworker, your family, pokoknya antar
orang-orang lah ya, manusia. Mhm. Ya, tapi gue yakin nggak semua orang tuh yang berpikirannya terlalu dalam. Kayak lebih ke ya udah jalanin aja lah gitu. Mhm. Kayak yang mereka pikirin itu belum beyond. Tapi gue yakin pasti ada, nggak semua. Mhm. Makanya komunikasi. Nah, itu Iya sih. jadi membuka gerbang itu gitu. Mhm. That's the key, I think. Komunikasi ya. Iya. Ya, komunikasi dan consent. Oh iya, Jadi benar-benar. kalau cuman sebelah pihak doang yang konsennya, tapi yang satunya enggak. Nah, itu Perlu dibicarain lagi. iya. Lucu ya, kayak lu yang nggak pernah pacaran lu kasih kayak nasehat gitu ke orang yang udah pacaran. Tapi tuh kayak seringnya begitu nggak sih? Maksudnya kayak di kalangan teman-teman yang lainnya gitu loh. Pasti yang best advice, bukan best Yang advice juga nggak sih. punya experience tentang Iya. itu lebih ya. Mungkin karena memang sih gue belum mengalami hal itu. Tapi Tapi bisa belajar juga dari hal-hal yang gue tahu dari temen atau dari informasi general di luar juga gitu. Kayak diresapi kayak kayak di apa ya? Kayak mulai paham ternyata orang-orang kayak gitu. Terus dianalisa. baiklah, dapat insight habis itu. Iya, kayak kayak gitu deh. Besar. Gitu ya. Terus itu namanya, maksudnya yang gue gimana ya, hubungan gue sama pacar gue yang kedua tuh termasuk toxic relationship gak sih menurut lo? Excuse me, gue batuk dulu. Baiklah. Tenggorokan gak enak. Tapi bukan COVID kan? Enggak. Emang malam-malam suka kayak gini kan? Iya Tenggorokan sih. gak enak kalau ngomong. Ya BTW ini lagi malam. Menurut gue ya, gue kurang tahu sih. Gue butuh informasi lagi tentang hubungan lo. Selain yang posesif begituan, ngapain aja? Ada hal-hal yang terjadi. Ntar gue mikir dulu. Ya posesifnya yang ya berputar ke arah sana sih sebenarnya. Misalkan ya gitu sih. Emang lack of itu ya information ya. Tapi pas gue search kayak gitu, gue nggak tahu sih love and hate relationship itu termasuk toxic atau enggak, tapi ada dampak buruk gitu dari relationship yang kayak gitu. I see. Lu wait a minute, gue ngeblank. Tadi gue mau nanyain, dia kan posesif nih, kayak ngelarangin lu ini dan itu, tapi lu iyain aja kan? Iya. Nah, lu iyain aja kayak gitu. Lu pernah ngomong gak sih ke dia kayak lu ngerasa gimana gitu kalau dia gituin lu? Terbuka untuk menyatakan pikiran lu atau perasaan lu kalau lu digituin. Itu yang namanya consent gitu. Jadi kayak ya gitu. Gimana? Oh, ngerti. Tapi gue lupa sih sejujurnya. Gue pernah kayak ngomong gak masalah kayak gini gitu. Tapi kayaknya nggak pernah sih. Itu masalahnya ya. Nah itu makanya harus komunikasi sih. Karena kalau misalkan ada hal yang missing gitu di antara lo berdua, ngomong aja. Kayak
gue nggak suka kalau kalau gue diginiin atau apa, gue kurang nyaman diginiin atau apa. Itu sebenarnya simple sih, itu sama aja kayak hubungan sama temen. Kayak misalkan lu eh, ngomong terlalu kasar ke gue gitu, ya gue nggak mungkin, ya mungkin ada ya orang yang kayak diem dipendam terus oh ya udah terima-terima aja. Nah tapi kalau Mm-mm. gue, ya karena lu temen gue, ya pasti gue ngomong, gue ngerasa ngerasa nggak enak kalau lu gituin gue atau apa gitu. Mm-mm. Nah jadi ada understanding between each other gitu loh, Mm-mm. sama kayak lover gitu menurut gue sih. Baiklah, tapi percuma sih kalau lo ngomongin sekarang karena gue udah sama Yes, dia ya lagi. namanya juga mantan ya. Kita udah Iya, mention di awal itu mantan. iya, gitu. Dan Mhm. gue sedih, nggak sedih sih. Gue kayak udah jomblo gitu dari 2 tahun yang lalu kayaknya ya. Aha. Itu last relationship gue sama si posesif gitu. Mhm. Tapi maksudnya di 2 tahun tersebut tuh kayak gue juga main online dating gitu loh. Oh, oh lu, oh, oke, app dating gitu ya? Iya, Gimana tuh? gitu. Em, gue ada nyobain, ada kayaknya ada 3 kali gitu deh. Mhm. Gue nyobain yang online dating gitu, aplikasi dating kayak gitu. Di aplikasi yang sama? Di aplikasi yang sama. Oh, tapi 3 kali Tapi ya? 3 kali, jadi Oke. sekali, misalkan 1 kali gitu, terus gue match sama orang-orang nih, terus tiba-tiba gue pengen hapus akun gue gitu, terus ya udah gue hapus akun gue, terus gue download lagi, terus gue ya kayak gitu terus lah prosesnya selama 3 kali. Oh, tapi itu eh, beberapa kali interaksi sama orang lain juga kan? Iya, Tapi nggak jelas ya. iya nggak jelas, tapi yang nggak jelas itu yang kayak apa sih, tingkat, Menemani. iya, yang menemani bener, yang Yang penting ada kayak, orang yang ngechat aja lah buat companions gitu ya. iya, tapi tuh ada, tapi gue nggak tahu sih ya. Jadi itu pertama kali banget gue download itu, terus tiba-tiba misalkan nge-match sama satu orang, terus satu orangnya tau nggak minta apa, hai boleh minta IG nggak, kayak gitu loh. Maksudnya kayak well, kenapa lu pick up line lu kayak gitu loh, ngerti gak Padahal sih? itu bisa chat di situ kan, nggak usah harus nge-DM Mm-mm. di IG atau. Iya, terus mungkin I get it kalau misalkan dia mau confirm my foto gitu loh. Oh, profil yang di Instagram Di ya. IG kayak gitu. Tapi kan menurut gue kayak nggak sopan ya. Maksudnya Mhm. kayak kita download app itu kan buat, Itu baru awal matchnya kan. iya, sebel nggak? Hmm, Terus gue nggak bales I see. gitu. Kayak kayak mau nyari lowongan kerja aja ya. Harus lihat portfolio, Portfolio profilnya dulu, CV-nya dulu. kayak anak di cafe, mohon maaf. Well, susah ya cari yang smooth. Tapi ada satu. Gue tahu ketemu satu Mhm. yang smooth. Jadi misalkan waktu itu tuh juga pertama kali gue download. Terus habis itu pertama kali gue pasti pilih foto-foto yang bagus lah ya buat dipajang kayak gitu. Iya, iya. And then gue ada foto lu pasti inget kita pernah Christmas dinner yang di atap gitu loh. Mhm. Nah, gue tuh ada foto sendirian di situ. Terus Ya. gue post itu, and then ada satu cowok yang kayak ngomong, di mana tuh fotonya kayak gitu.
Terus? Kan itu smooth ya. Maksudnya dia mencari Gak jalan usah lain gitu basa-basi, loh. langsung approach Enggak. lewat Iya, foto gitu kan? Nggak iya. bilang hai, boleh Hai. kenalan atau apalah gitu. Ew. And then itu pick up line yang 90-an gak sih atau 2000-an? iya, wow. Ya. Terus ya kayak gitu mulai chattingan dari situ kayak gitu. And then kayak dia orangnya seru walaupun beda umurnya. Kayak waktu itu gue umurnya 19 apa 18 kayak gitu kali ya. Terus dia 27 apa enggak deh 24 apa 26 kayak gitu deh. Enggak terlalu jauh lah itu. Mm-mm. Oh, lu-nya yang 19. Iya, cuy. Oh, gua 20 pasti. Menurut gua segitu sih biasa aja. Oh my god, we are reveal our age now. Oh, tapi kan kita nggak bilang exactly-nya sekarang kan? Right? Kalau ya. Oh yeah, I get it. Okay. Ya, right. Okay. Right. Terus ya gitu. And then kayak ngobrol-ngobrol, kayaknya gue udah pernah cerita ke lu yang ini, tapi gue nggak mau nyebutin yang mana. Terus dia kayaknya 3 kali minta gue 3 kali minta ketemu kayak gitu. Terus tiga-tiganya gue juga tolak gitu. Ya begitu. Terus udah deh. Terus kayak selama 3 kali download and uninstall aplikasi dating itu tuh gue nggak ketemu lagi dia, atau gue nggak ketemu lagi orang yang sesmooth dia gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Karena dia minta ketemu. Kayak anxiety-nya langsung bertambah. Tapi udah pernah calling enggak? Enggak, kayak tetap stay in chat. Gitu. Okay. Lucu sih kalau gue mau ketemu lah sekarang. Cuman kan namanya juga aplikasi yang kayak gitu kan, kita nggak tahu ya itu profilnya real atau enggak. Iya gitu. Tapi waktu itu kayaknya kalian bilang kayak hati-hati aja kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Gitu deh. Makanya kecuali udah pernah calling atau video call gitu sih, it's fine ketemu. Yes ya. Kamu pun juga ngelihat tempatnya, publik yang kayak gimana kah gitu. Dia ngajak di mall sih. Gitu. Ya gitulah. Terus tiba-tiba galau. Oh, what? Iya. Tapi udah deh. Apa? Ya. Kenapa? Terus selama menjomblo lu kayak gimana? Ya gitu, menikmati hari-hari gue menjomblo. Maksud gue seru juga gitu loh. Taking care of yourself. Taking care of myself, kayak ngurus muka lah. Lebih fokus atau, ya. Kayak ngebangun karir dulu kayak gitu. Gitu sih. Tapi kalau dapat yang kaya ya nggak apa-apa sih. Kenapa awkward ya jadinya? Ya udahlah. Maaf. Ya, oke. Tapi kayaknya lu nggak pernah nyobain online dating juga nggak sih? Online dating, gue pernah waktu itu download pas. Download karena lagi boomingnya waktu itu. Kayaknya pas kita masih umur 18 atau 19, 18 mungkin ya. Itu baru lulus. Ya pokoknya itulah. The point is, lu cuma curious doang. Iya, curious terus. Karena orang-orang pada pakai aplikasi itu. Ini apaan sih aplikasi dating ya? Penasaran isinya kayak gimana? UI UX-nya kayak gimana? Ya interface. Lebih ke aplikasinya ya.
Ya gue lihat aja terus ada apaan gitu. Terus gue coba. Yep. Waktu itu gue match-nya kedua gender ya, jadi cewek cowok juga gue match semua yang gue interest. Terus ada kayaknya tiga cowok match, terus chat. Kalau nggak salah gue lupa sih itu tiganya itu ngechatnya kayak gimana, tapi gue ingetnya cuma satu orang. Ini orang ngechat kayak dia bilang, alasan lu pakai aplikasi ini apa? Terus gue jawab, nyoba-nyoba aja sih, penasaran kayak gimana. Sebenarnya cuma itu tujuan gue pakai aplikasi ini. Terus dia jawab, iya sih, gue juga kayak gitu. Jadi kayak ngobrol aja gitu. Ngobrol biasa. Abis itu udah gue nggak pakai lagi, gue delete. Tapi sebenarnya gue suka sih interface-nya yang pas profilnya itu kayak bisa di swipe gitu ya. Dan profil kita tuh bisa connect ke ini kan, ke sosmed lain juga kayak Spotify, Instagram. Jadi kayak bener-bener kayak know the taste lah ya. Kayak menarik aja gitu, kayak kita bisa tahu kayak nih orang dengerin lagu yang kayak gini-gini, wah taste-nya sama kayak gue atau apa ya kayak gitu sih. But that's beside the point. Yap, jadi cuman gitu doang sih online dating. Soalnya gue kurang nggak preferable berhubungan kayak cuman lewat chat atau gitu-gitu. Gue lebih prefer in real life, quality time gitu ya. Kayak kalau cuman lewat chat atau aplikasi kayak gitu, are you even real? I don't even know you. Who are you gitu loh. Jadi gue prefer IRL. Tapi banyak juga nggak sih yang nikah gitu loh. Maksudnya ketemu dari aplikasi app itu kayak ya, dating, terus sampai nikah. Lucu ya? Yep, ya itu they are lucky. Kayak we are not one of those people. Maybe, I don't know. Gitu deh. Kayaknya cukup sampai situ doang pembahasan love and hate and online dating kali ya. Yes. Dan mungkin selama 1 bulan ke depan juga kita bahas persoalan relationship ini. Ya. Nggak cuman lover, tapi di friendship, family, dan semacamnya. Pokoknya stay tune aja di channel kita. And bye-bye. Okay, see you next time. Bye. See you.